Puskesmas Buaran Kecamatan Bantar Kawo mencakup wilayah 7 desa dan hampir 80% adalah di pegunungan, dan ini sedikit menghambat proses evakuasi sehingga membutuhkan semangat yang luar biasa untuk tim Wakaji. Yang menjadi latar belakang berdirinya Wakaji, Wadah Kepedulian Jiwa, adalah bahwa jumlah penderita skizofrenia di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 28.738, sedangkan penderita skizofrenia di Kabupaten Brebes pada tahun 2022 sebanyak 2.564. Selain data tersebut, sebaran warga ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Buaran yang semakin mengkhawatirkan, yaitu sebanyak 76 kasus. Adapun tujuan Wakaji adalah yang pertama, penanganan ODGJ secara profesional dan komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dan unsur masyarakat. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan, yaitu KTP dan KK bagi pasien Wakaji. Yang keempat, kepesertaan JKN PBI atau gratis bagi pasien Wakaji dan keluarga. Kemudian yang terakhir, kemudahan akses mendapatkan bantuan sosial bagi pasien dan keluarga Wakaji. Dengan moto kepedulian kita, kebahagiaan mereka, dengan filosofi tanpa telapak tangan dalam jumlah banyak, artinya semakin banyak tangan yang ikut membantu Wakaji, semakin besar bantuan yang akan diterima pasien ODGJ dan juga keluarga. Keunikan inovasi Wakaji, dan ini merupakan sebuah gagasan menitik beratkan pada kepedulian dalam penanganan pasien ODGJ secara profesional dan komprehensif agar sembuh secara sosial sehingga bisa diterima masyarakat atau lingkungan sekitar. Melalui sebuah pemberdayaan pasien Wakaji bisa menghasilkan nilai ekonomis. Salah satu ketampilan adalah membuat keranjang serbaguna dan juga budidaya ternak ayam bagi pasien ODGJ dan juga keluarganya. Potensi inovasi program Wakaji atau Wadah Kepedulian Jiwa sangat bisa direplikasi di puskesmas di daerah lain, karena di setiap daerah ataupun lingkup kecamatan mempunyai warga penderita ODGJ. Maka dari itu, solusi dari penanganan hal tersebut adalah mereplikasi program Wakaji atau Wadah Kepedulian Jiwa. Elemen penting Wakaji terdiri dari lintas program, kemudian masyarakat, dan juga lintas sektoral. Adapun untuk implementasi indikator progres Wakaji, kita membutuhkan pelayanan, pemberdayaan, dan juga pembiayaan. Kendala inovasi Wakaji yang pertama adalah belum adanya vaskes jiwa di Brebes Selatan, sehingga untuk pasien rujukan rawat jalan dan rawat inap ke rumah sakit di daerah Kabupaten Banyumas. Yang kedua, persediaan obat-obatan untuk pasien Wakaji belum terpenuhi, baik jenis obat yang dibutuhkan maupun jumlahnya. Yang ketiga, belum tersedianya pembiayaan untuk rehabilitasi pasien di rumah, sehingga baru sebagian pasien ODGJ dan keluarga yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial seperti keranjang Wakaji dan budidaya ternak ayam. Untuk mendukung program Wakaji, kami juga menyediakan media informasi atau medsos, baik melalui telepon, kemudian nomor WhatsApp. Saya apresiasi luar biasa, semoga Wakaji tetap eksis, memberikan manfaat untuk masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Semangat Wakaji, Semangat. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini adalah podcast istimewa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang bekerja sama dengan Puskesmas 1 Kabupaten Brebes. Bersama saya Iin, di sini kita akan membahas mengenai Wakaji atau Wadah Kepedulian Jiwa dengan narasumber kita Bapak Haji Jamaluddin, Eskep MKN dari Puskesmas Buaran. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya kabarnya. Gimana? Saya lihat ya Pak ya. Ini kan kita akan membahas mengenai Wakaji Pak. Siap. Saya sebagai junior agak minder nih Pak kayaknya. Lihat dari lihat dari profil Bapak kayaknya luar biasa mengenai Wakaji ini Pak. Terima kasih. Sebenarnya awal dimulainya inovasi Wakaji itu bergerak dari satu keadaan di mana keadaan yang sangat memprihatinkan untuk penanganan pasien ODGJ, terutama di wilayah Puskesmas Buaran. Itu awalnya. Oh begitu ya Pak ya. Jadi sebelum kita masuk itu berarti Wakaji itu apa sih Pak? Wadah kepedulian jiwa. Jadi menangani pasien-pasien jiwa atau gimana Pak? Ya, untuk Wakaji sendiri itu udah redback atau udah satu hak paten nama dari Puskesmas Buaran. Wakaji bukan berarti karena inventornya atau inovatornya itu Kaji Jamal, bukan. Hanya Wakaji bukan. Jadi Wadah Kepedulian Jiwa itu satu wadah atau tempat
atau satu wahana untuk bersama-sama lintas program dan lintas sektoral untuk penanganan ODGJ secara komprehensif, baik psikis, fisik, sosial maupun agama. Seperti itu. Jadi kita bukan hanya berakhir atau finish di pengobatan, tapi kami ada rehabilitasi sosial. Berarti termasuk pasien dari awal ya Pak ya? Ya. Yang pasien amuk, pasien sampai yang selesai atau gimana tuh? Iya, jadi ada beberapa penggolongan pelayanan di Wakaji. Satu untuk rawat jalan di puskesmas Buaran, terus rujukan di rumah sakit, rujukan rawat jalan di rumah sakit, dan rujukan rawat inap ke rumah sakit rujukan yang ada di wilayah sekitar puskesmas Buaran. Dalam hal ini karena kedekatan jarak dan efektivitas waktu, maka kami di rumah sakit Banyumas Kabupaten Banyumas. Kira-kira sebenarnya ini tuh mulainya tahun berapa sih Pak di Buaran itu? Launching Wakaji sendiri dimulai 6 April 2021. Waktu itu pas kepala puskesmas kami yaitu Bapak Edi Purwanto, Eksternes, MKes yang sekarang jadi kepala puskesmas di Puskesmas Tiram. Ya, gitu. Berarti baru mulai 2021 launchingnya, Ya. tapi apa namanya kegiatannya sudah sangat bagus dan luar biasa ya Pak Ya, ya? alhamdulillah sampai detik ini kami dapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes khususnya ataupun dinas-dinas atau OPD yang lain. Termasuk salah satu yang kami sangat bangga yaitu apresiasi dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes berkesempatan merupakan satu penghargaan baik kami berkunjung ke Wakaji di sekaligus memberikan satu komitmen pemberian bantuan berupa asesmen terhadap kebutuhan ODGJ di semua pasien yang ada di wilayah tersebut. Rencana ke depan bantuan itu berupa barang maupun berupa, berarti bukan berupa uang ya Mbak, berarti berupa materi yang dibutuhkan oleh setiap ODGJ yang ada di wilayah Buaran. Nilai nominalnya sendiri antara 6 juta per pasien. Dan sekarang dalam tahap kayak semacam sensus Mbak, yaitu berupa asesmen kebutuhan dari pasien ODGJ. Oh berarti mulai di sensusnya mulai kapan tuh Pak? Sudah sekitar 2 minggu ini kami bergerak. Kalau boleh tahu pasien ODGJ yang di Puskesmas Buaran itu sudah berapa Pak? Sekarang sampai detik ini sudah 91 pasien ODGJ. Dari awal kita launching baru sekitar 60-an. 60 Iya. berarti ditambah, sudah mulai bertambah ya Pak? Alhamdulillah ya. Dan yang latar belakangi kenapa sih kok Wakaji itu di launching di Puskesmas Buaran? Karena kami melakukan analisa terhadap penanganan ODGJ yang ada di kami dan di luar. Jadi antara setiap lintas sektor itu masih saling lempar tanggung jawab. Jadi gini, misalkan ada satu kasus pasien ODGJ amuk di daerah A gitu ya Mbak. Oke, baik. Itu biasanya nggak tahu dari polsek, nggak tahu dari koramil, nggak tahu dari desa, nggak tahu dari puskesmas sendiri pun pada bingung Mbak, mau ngapain, siapa yang berhak atau siapa yang bertanggung jawab awal terhadap penanganan pasien ini. Ya. Berarti Puskesmas Buaran menginisiasi biar kita saja yang menangani gitu. Ya, di awal-awal seperti itu. Ya, dan berjalannya waktu alhamdulillah tanpa diminta pun sebenarnya Mbak ya, tanpa diminta pun saya dinas sosial, desa, koramil dan polsek itu bisa nggak tugas. Apalagi dengan adanya kerjasama lintas sektor yang di dalamnya itu ada di kegiatan. Baik. Kalau misalkan Pak dari awal ada tiba-tiba pasien amuk, penanganannya dari Wakaji itu sendiri gimana Pak? Ya. Jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa program Wakaji itu terdiri dari 3 kegiatan besar Mbak. 3 kegiatan Satu, apa aja tuh Pak? ya, satu pelayanan kesehatan. Oke. Contohnya apa Mbak? Di Buaran itu sudah ada klinik Wakaji. Oh, ada kliniknya Klinik sendiri. Wakaji, Jadi, ya, khusus di luar klinik yang umum. oh berarti terpisah ya Terpisah. Pak antara pasien umum Sama dengan pasien jiwa. yang jiwa itu berbeda. Ya, itu salah satunya klinik Wakaji.
dan juga sudah ada posyandu Wakaji, Mbak. Ada posyandu Wakaji Ada, sendiri. ada. Luar biasa ya Pak ya. Isinya apa? Di situ ada terapi tawa, ada terapi untuk kognitifnya juga, dan terakhir juga ada terapi untuk peregangan badan atau untuk kesegaran atau kebugaran. Jadi ada olah seperti senam dan lain. Ya, dan itu bukan kami saja yang ada di situ, tapi dari unsur masyarakat ada Karang Taruna di situ. Ada, kami punya band, Mbak, band akustik yang yang membackup atau membantu setiap ada kegiatan dari perguruan. Luar biasa. Itu yang tentang pelayanan ya, Mbak. Jadi ada 3, satu pelayanan, kedua tentang pemberdayaan masyarakat, Mbak. Pemberdayaannya. Ya. Seperti apa itu Pak kegiatannya? Ya. Jadi tadi sebutkan di awal bahwa kami sudah FOU atau kerjasama dengan Karang Taruna Berkelakar dan Yayasan Betul Fight. Di dalamnya itu, Mbak, Karang Taruna Berbeslah itu sebagai mentor untuk pelatihan keranjang seperti ini, Mbak. Oh, ini produknya. Itu langsung ya, dibawa itu. Ya, ini kami bawa ke sini sebagai bukti kuat bahwa memang benar kami sudah memproduksi. Ini hasil karya dari ODGJ langsung. Oh, baik. Dan kami sudah 130-an produk ini, Mbak, yang sudah kami jual. Ya. Sudah berarti 130 produk. Dari pasien ODGJ. Ya, pasien ODGJ. Ya, yang tergabung dalam keluarga besar Wakaji. Selain ini, Mbak, ini ada berbagai bentuk. Ya, ini seperti ini berarti keranjang serbaguna. Kalau yang tipe seperti ini untuk keranjang untuk penyimpanan pakaian kotor sebelum dicuci. Oh, yang ini, ya. Berarti keranjang kotor ya? Ya, untuk pakaian kotor, dan ada satu lagi itu untuk rak sepatu. Ada tersendiri rak sepatu. Ya, Berarti 3 produk? 3 produk, Mbak. Terus yang sudah ada untuk pemberdayaannya, kami ada budidaya ternak Wakaji. Budidaya ternak itu ternak apa aja? Ternak ayam kampung yang sementara ini ada 2. Dan itu udah panen, Mbak. Udah panen juga. Cuman terbatas, masih beberapa keluarga yang mempunyai pekerjaan atau aktivitas berupa budidaya ternak karena keterbatasan. Nah, cuma misal nih Pak, sebelum masuk ke tadi, ini kan masuknya ke tema kedua yang pemberdayaan. Ya. Nah, ini tuh dipasarkan langsung oleh di puskesmas atau misalkan ada masyarakat yang ingin membeli produk-produk Wakaji itu bisa menghubunginya kemana Pak? Ya, jadi untuk produk pemasaran ini di MOU antara Puskesmas dan Karang Taruna juga di situ ada item bahwa Karang Taruna membantu pemasaran dari. Jadi ada beberapa jalan yang untuk pemasaran produk ini, satu lewat Puskesmas sendiri, kedua lewat desa yang ada di wilayah Buaran, ada desa punya BUMDes ya, BUMDes ya, usaha yaitu BUMDes, dan yang ketiga oleh Karang Taruna. Jadi yang 130 produk yang sudah dijual itu juga peran serta dari mereka. Tapi ada juga, Mbak, keluarga yang memang sudah bisa jual sendiri. Oh, berarti ada juga yang sudah memang pasien sudah mandiri, Mbak. Iya. Berarti tinggal melihat aja ya gitu ya Pak ya. Atau membiarkan begitu, aku misalkan dari Wakajinya sendiri itu tinggal memonitoring. Ya, kami tinggal melakukan pendampingan aja, Mbak. Ya, kami sudah beri pelatihan, dan kebetulan masyarakat sekitarnya itu sekarang stigmanya untuk keluarga Wakaji dan pasien ODGJ sudah berangsur-angsur stigmanya itu membaik. Tadinya dikucilkan, tadinya dibully, tadinya dihina, sekarang enggak. Jadi masyarakat sekitar penderita ODGJ sudah sangat-sangat berubah membaik ke arah yang positif dengan adanya program inovasi Wakaji dari Puskesmas. Karena apa, Mbak? Kami libatkan semua, baik desa, unsur masyarakat, dan yang lainnya untuk kegiatan Wakaji yang ada di desa. Jadi alhamdulillah berarti di Puskesmas Buaran sendirian wilayah kerjanya untuk pasien-pasien Wakaji itu sudah tidak dikucilkan, berarti sudah stigmanya sudah mulai membaik begitu ya Pak ya. Jadi tidak, kalau saya yang jadi orang awam nih Pak ya, lihat pasien ODGJ kan pasti takut gitu. Ya, itu bisa dirasakan semua orang. Kami diundang, alhamdulillah dapat apresiasi juga kami dari Balkesmas Semarang, Mbak. Kami diundang untuk menjadi narasumber di berbagai kesempatan. Yang terakhir kami mendapatkan satu kehormatan untuk jadi narasumber atau sharing Wakaji di Kabupaten. Hampir sama, Mbak. Stigmanya terus negatif ke pasien ODGJ itu masih di mana?
Ya, Iya. sama stigmanya itu negatif, mengucilkan, membuli, dan menghina itu di mana-mana. Makanya lewat kebijakan dari Bapak Sekda yang waktu pas kami ada presentasi itu Mbak, Iya. kompetisi inovasi pelayanan publik, kebetulan alhamdulillah Pak Haji ini juara satu di Juara Kabupaten satu di Brebes, Kabupaten antar Brebes, OPD, ya. luar biasa. Pak Sekda langsung memberikan instruksi ke kepala dinas kesehatan untuk kalau sekiranya waktu ini memang bermanfaat bagi masyarakat untuk penanganan pasien PDP, untuk ditularkan atau diduplikasi ke Berarti itu sudah perintah dari Sekda ya, Pak ya? Ya waktu itu langsung waktu itu di depan para juri juga, dan di depan Pak Ibu Kadin. Nah, kalau misalkan puskesmas lain ingin belajar mengenai wakaji, otomatis kan kita akan sebarluaskan ini ya Pak ya, informasi ini. Pasti ada yang tidak tahu, pasti ada yang memang mungkin sedikit tahu dengar-dengar wakaji seperti apa. Nah, kalau ingin belajar mengenai wakaji itu bisa menghubungi siapa Pak? Ya, kami di Pusat Buaran dan saya di Pusat Kepala Pusat Buaran sebagai tanggung jawab KM bisa langsung ke kami maupun lewat tim promosi kesehatan yang ada di Pusat Buaran. Dalam ini yang biasa untuk masalah seperti ini, rumahnya itu ada Mbak Lisa, ya selaku dari prokes di Pusat Buaran. Kami Pusat Buaran ada di Jalan Raya Buaran Bantar Kawung, itu dekat dengan Pasar Buaran juga. Jadi kami yakini sekarang Mbak, mungkin yang tahun pertama itu Mbak berupa perjuangan benar, tapi niatnya yang harus dibenerin Mbak. Niatnya Bapak akan membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk hasil, insya Allah Gusti Allah yang Maha Kuasa pasti akan membalasnya dengan usaha yang kita lakukan selama. Luar biasa. Berarti niatnya itu tidak hanya materi ya Pak ya, tapi kita membantu masyarakat agar masyarakat di Buaran khususnya karena kan ini baru di Buaran akan semakin baik dan semoga bisa menularkan ke puskesmas lain, terutama bermanfaat untuk Kabupaten Brebes. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah Mbak, saat ini yang sudah datang ke Pusat Buaran Kaliwadas dan Pusat Buaran sendiri, dan insya Allah kepala puskesmas bentar dalam ini Ariana juga sudah menghubungi kami untuk memberikan materi wakaji di desa sektor kecamatan Alam. Oh baik. Berarti ini sudah mulai menular ke puskesmas lain. Alhamdulillah Mbak, sudah dinilai oleh teman-teman di luar bahwa wakaji itu memang sudah berhasil dan bermanfaat untuk penanganan COVID secara umum. Baik. Kalau misalkan nih Pak, tadi kan kayaknya jalannya lancar sekali ya Pak ya. Kayaknya kalau misalkan saya dengarkan udah langsung dapat penghargaan dari Kabupaten Brebes. Nah kalau kendala-kendalanya itu seperti apa Pak? Kendala yang ditemukan di lapangan, berarti kayaknya yang formal maupun yang non formal ya. Kalau yang non formal itu kan kita udah berjalan 2 tahun ya. Jadi untuk yang tahun pertama mungkin itu banyak sekali kendala yang non teknis. Seperti apa Pak contohnya? Satu, misalkan kita harus cari pembiayaan sendiri. Pembiayaan Ya, sendiri. kita harus bekerja awal-awal sendiri. Ya, pas waktu evakuasi ada ODG Ciamu, kita tanpa koordinasi dengan desa, tanpa koordinasi dengan sektor yang lain, kita juga udah jalan. Tapi berlalunya waktu, mereka melihat gitu loh Mbak, bahwa memang benar-benar wakaji ini benar-benar dikerjakan, dilaksanakan sungguh-sungguh tanpa diminta pun. Mereka bergerak untuk bergabung untuk melaksanakan siapa. Dan ini kami sudah punya grup Saat ini grup kami itu ada grup lintas sektor terdiri dari kecamatan, puskesmas sendiri, Peramil, Polsek, dinas sosial, dan dari unsur masyarakat yang menuju dengan sampai ke dinas kesehatan juga ikut ke grup itu. Dan yang kedua grup WA pasien atau keluarga. Oh berarti khusus untuk pasien yang wakaji itu Dan keluarga ada keluarga ada sendiri. Jadi ada keluhan di mana ada keluhan itu bisa berbagi info di mana tadi. Berarti misalkan Bapak nggak bisa langsung menghubunginya lewat WA itu ya Pak ya? Bisa. Atau bisa menghubungi langsung? Bisa Pak. Jadi di situ juga ada dokter umum selaku tenaga medis di wakaji
Dan kendala yang bersifat formal Mbak, yang kami utarakan kemarin di KIPP itu bahwa di Brebes Selatan itu belum ada poliklinik jiwa, khususnya di rumah sakit belum. Makanya yang jarak terdekat untuk wilayah Pesuwaran untuk rujukan rawat jalan itu di rumah sakit Pesuwaran. Yang kedua masalah obat, baik jenis maupun jumlah persediaan obat di Wakaji itu. Dan solusi yang kami ambil, kami sering meminta bantuan puskesmas lain di mana persediaan obatnya masih banyak, kita ambil nanti atur-aturannya setelah kita dapat drop kita kembalikan. Yang ketiga masalah pendanaan Mbak, sama sekali nggak ada pendanaan. Tapi dari uang kita cuma ada untuk. Jadi bisa-bisanya kami mencari dana lewat dana yang bisa kita yaitu dari mana tadi ada dari Karang Taruna Brebes Selatan dan Yayasan Maftuhul Khair. Ini yayasan Mbak, yayasan sosial dan keagamaan yang bergerak di sosial keagamaan yang selalu membackup pendanaan dan berarti bekerja samanya sudah cukup sudah bagus ya Pak? Alhamdulillah. Walaupun awal-awal masih ada kendala. Ya masih sendiri Mbak. Seolah-olah kita berjalan sendiri, tapi di tahun kedua alhamdulillah semakin banyak teman-teman yang membantu. Baik, sekarang kalau misalkan pasien-pasien yang amuk itu tetap ditangani oleh Wakaji. Ada nggak sih Pak misalkan yang memang kan di Buaran biasanya ada yang pelosok-pelosok itu pasti menghubungi ke puskesmas Buaran atau tidak Pak? Ya, jadi kan bisa jadi misalkan wilayahnya luas, ya, ternyata ada yang tidak terjamah gitu ya. Pak. Selagi atau selama ini saya menangani Wakaji, semua pasien bisa berbeda. Karena kita punya kaki tangan di bawah itu berupa anggota yang ada di Wakaji itu kan tidak bisa. Oh, baik. Tidak bisa. Dan ada juga kader di tiap yang jadi keluhan apapun kita bisa cek. Kami mempunyai 2 tim reaksi cepat Pak. Satu tim reaksi cepat di mana ada keluhan itu maksimal setengah jam. Setengah jam aja Ya. nih Pak, misalkan ada keluhan setengah jam aja udah langsung Ya, kita harus direspon. Itu wajib harus direspon. Dan yang kedua tim evakuasi ODGJ. Itu 24 jam Pak? Ya. Berarti misalkan ada pasien amuk jam 12 malam itu bisa langsung ditangani atau gimana Iya, Pak? ada banyak kejadian Pak kalau kami di Wakaji laporan masyarakat baik yang di atas maupun di bawah, demografi Buaran itu di atas sama bawah Pak, ya hampir 70% daerah itu. Itu selama ini yang saya alami mau jam berapapun kami siap untuk melaksanakan evakuasi apalagi evakuasi terhadap Luar biasa. Ya. Semoga itu nanti bisa ditularkan. Amin. Ya mudah-mudahan harapan kami juga seperti itu. Ya, berbagi pengalaman dan ilmu ke teman-teman yang lain. Ya. Baik. Untuk yang terakhir Pak, apresiasinya boleh tadi dapat yang pertama KIPP. KIPP itu apa sih Pak? KIPP. Tadi kayaknya dengar-dengar KIPP. Ya, itu apa KIPP. sih? Iya boleh. Mungkin masyarakat kalau Masih masyarakat asing ya, orang Mbak. asing itu kita ngomongin KIPP apa sih ya? Apa sejenis makanan tertentu atau gimana tuh Pak? KIPP itu kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Brebes melalui Perlisda. Jadi tiap tahun Pemda Brebes itu melombakan atau mengkompetisikan inovasi-inovasi yang ada di semua OPD yang ada di bawah pemerintah daerah. Ya, jadi kompetisi inovasi publik itu kebetulan Wakaji ya, salah satu ada di Pusat Suara Universitas itu di atasnya kan OPD-nya berarti Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ya, jadi mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Wakaji diikutkan KIPP dan alhamdulillah prestasi kami menjuarai atau jadi nomor 1 di KIPP tahun 2020. Dan insya Allah bulan-bulan depan kita akan segera mendiri untuk maju ke tingkat provinsi.
Oh, berarti dari sekarang juara 1 langsung masuk nanti ke persiapan ke provinsi ya Pak ya? Dan kemarin juga alhamdulillah karena Wakaji juga saya bismillah lah, maksudnya bukan bermaksud untuk apapun tapi untuk berbagi pengalaman aja. Dengan adanya Wakaji saya masuk 2 besar seleksi nakes, indikatornya perawat puskesmas ya Mbak, kan soalnya ada di situ perawat rumah sakit dan perawat puskesmas. Saya nomor 2 perawat puskesmas se Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah, Ya. berarti juara 2, Juara 2. luar biasa. Ya alhamdulillah Mbak, iya. Gara-gara Wakaji juga. Oh, gara-gara Wakaji, Iya, berarti gara-gara pasien UDG Iya, alhamdulillah, malah berkah. mendapatkan berkah ya Pak, Iya, bukan malah alhamdulillah. mendapatkan apa namanya hal-hal yang negatif, Iya. tapi malah mendapatkan berkah Iya. dari pasien UDGJ seperti itu ya. Itu mungkin tambahannya Mbak, awal pembuatan Wakaji kita nggak punya ekspektasi seperti ini. Sama sekali nggak. Yang ada waktu itu niatnya kami mau nolong, kami mau membantu penanganan pasien ODGJ di wilayah. Tapi ini kayak seperti ini satu nikmat, satu keberkahan yang dikasih oleh Allah Ta'ala untuk penyemangat kami ke depan Mbak, supaya Wakaji ini mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Iya. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, untuk persiapannya kira-kira sampai sejauh mana tuh Pak ke provinsi Pak? Mungkin beberapa yang kami siapkan kayak dokumen Mbak untuk pembuatan video, kebetulan juga kami sudah video untuk Wakaji ada Mbak. Selain kemarin presentasi berupa PPT, pemberian materi atau paparan materi, kita ada video yang gratis sekitar 3 menit. Itu nanti ada perbaikan video dan dokumen yang lain Mbak. Mungkin keteraturan dokumen misalkan di pelayanan, pemberdayaan, pembiayaan itu nanti yang akan ada revisi atau perbaikan. Oh, Seperti itu, baik. ya. Semoga aja nanti di tingkat provinsi pun menang ya. Jadi Amin. tidak hanya di tingkat Kabupaten Brebes. Jadi mengharumkan nama Brebes nih ya Pak Amin. ya. Siap Mbak, minta doanya ya Mbak dan teman-teman semua. Mudah-mudahan melalui podcast ini podcastnya dari bidang prokes promosi kesehatan yang dimotori ini oleh teman saya juga, senang saya juga Pak Nuke ya. Mudah-mudahan beliau sehat terus, bisa memberikan sumbangsihnya ke bidang kesehatan melalui podcast ini ya Mbak. Ini juga sebagai sosialisasi ke masyarakat luas tentang semua program-program kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan. Semoga saja nanti tidak hanya di Puskesmas Buaran, kita sebar luaskan semuanya ke Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya ke Indonesia ya Pak. Amin ya Mbak. Harapan kami seperti itu supaya orang dengan gangguan jiwa mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diundang-undangkan dalam undang-undang. Jadi semua haknya mereka kita penuhi. Sama dengan hak-haknya orang yang sakit jantung. Jadi tidak ada bedanya. Kalau hak lain orang sakit lain itu berupa fisik, ini berupa psikis atau mental atau kejiwaan dan harus diberikan oleh kita sebagai nakes, sebagai bagian dari orang kesehatan terhadap Luar biasa. Baik, itulah podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat Brebes khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan kita bisa mengambil pelajaran dari podcast ini. Semoga untuk Wakaji tetap berjalan ya Pak ya. Amin. Jadi tidak hanya sampai sini aja. Enggak, kita ini program berkelanjutan Mbak, Iya. terus Mbak. Ya. Tidak hanya sampai provinsi, nanti bisa ke jenjang-jenjang selanjutnya. Amin. Sampai dengan di masyarakat Indonesia. Siap Mbak, minta doanya juga. Baik. Untuk penutupan kali ini kita cukupkan. Kita salam germas dulu ya Pak ya. Oh ya, siap Mbak. Khusus salam germas, sehat, bugar, Bugar, produktif. cegah stunting itu penting. Manene sehat, bayine selamat, tempat ngising juga penting. Cegah COVID dengan germas. Terima kasih untuk podcast kali ini, terutama kepada narasumber kita, Bapak Haji Jamal ya Pak ya. Sudah bisa hadir ke sini Pak. Pengalaman dan ada sedikit tambahan, boleh Mbak? Boleh Pak. Ya. Apa itu Pak? Sebagai ucapan terima kasih kami Wakaji untuk
Ibu Ineke selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes atas support bantuannya terhadap inovasi Wakaji, sehingga inovasi Wakaji berkembang dan maju, dan mudah-mudahan kedepannya juga selalu mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi, mendapatkan hasil dan mendapatkan progres yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan atas supportnya, bantuannya, dan arahannya sehingga Wakaji sudah berhasil. Terima kasih Ibu Kepala Dinas. Luar biasa. Untuk podcast kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.